berselisih paham dengan orang lain. Terus apa lagi katanya? Hari pertama dia memaku 37 batang di pagar. Mungkin hari itu dia marahnya sampai 37 kali. Paku sampai 37 batang. Pada minggu-minggu berikutnya dia belajar untuk menahan diri, dan jumlah paku yang dipakainya berkurang dari hari ke hari. Dia mendapatkan bahwa lebih gampang menahan diri daripada memaku di pagar. Jadi, si anak yang dikasih paku tadi ternyata lebih enak nahan kesabarannya ketimbang harus memaku. Akhirnya tiba hari ketika dia tidak perlu memaku lagi sebatang paku pun, dan dengan gembira disampaikannya hal itu kepada ayahnya. Ayahnya kemudian menyuruhnya mencabut sebatang paku di pagar setiap hari bila dia berhasil menahan diri di balik. Ya, kalau tadi kalau nggak tahan disuruh paku, sekarang kalau berhasil menahan diri disuruh cabut. Hari-hari berlalu dan akhirnya tiba harinya dia bisa menyampaikan kepada ayahnya bahwa semua paku sudah tercabut dari pagar. Sang ayah membawa anak ke pagar dan berkata, "Anakku, kamu sudah berlaku baik, tapi coba lihat betapa banyak lubang yang ada di pagar," kata ayahnya. Pagar ini tidak akan kembali seperti semula kalau kamu berselisih paham atau bertengkar dengan orang lain. Hal itu selalu meninggal luka seperti pada pagar. Katanya penting, terserah sama ibu penting atau tidak. Udah baca itu kalimat itu, mudah-mudahan ada hikmah tersendiri dalam kerangka kita belajar anak. Intinya seperti ini Bu ya. Ya, saya juga belum bisa menciptakan diri ini sebagai seorang guru yang punya sosok suri teladan kepada anak. Waktu saya magang ke Malang, itu sekitar 3 bulan saya di sana ditempa masalah kurikulum. Saya magangnya di SMA 4 Malang. Jadi saya duduk di kantin, ini cerita pribadi. Saya merokok di kantin. Terus masuk ke dalam ruangan kepala sekolah karena dipanggil. Kebetulan kepala sekolahnya namanya Raden Mujiono. Beliau itu Kristiani Jawi. Jadi Kristianinya ortodok, bahkan kepala gereja di Malang. Waktu masuk ke kantornya, Pak Mujiono nunjuknya ke kalimat di atas kepala dia. Kalimat itu berbunyi seperti ini: suri toladan lebih baik daripada 1001 nasihat. Dia bilangnya begitu, dia tunjuk. Habis dia tunjuk itu saya tertunduk, terus mikir apa salah saya itu. Rupanya merokok di kantin. Hanya kalimat itu yang ditunjuk, kitanya nggak enak karena memang beliau menciptakan sebuah nuansa yang luar biasa. Nah hari ini kadang-kadang kita selalu banyak membuat sebuah nasihat tapi tidak pernah mengaplikasikan di lingkungan sehari-hari. Terus pendidikan di SD hari ini juga, Ibu pernah nggak merasakan seperti ini? Mungkin kalau orang lain sering Bu ya. Kalau kita ngajari anak di rumah, pokoknya ngajari matematika ya, ngajari matematika, terus yang kita ajari kebetulan tidak sama dengan yang gurunya ngajari, itu biasanya siswanya nggak percaya sama kita. Ya Bu ya. Pada satu sisi kita telah menanamkan image yang sangat kuat bagi anak untuk percaya kepada kita. Sebagai guru kita berhasil. Tapi di sisi lain, ketika ibu sebagai guru berhasil dan pulang ke rumah menjumpai anaknya sendiri di rumah berperilaku begitu, sebagai orang tua ibu gagal. Sampai salah Bu ya. Sesuatu yang sudah pernah dilihat, kemudian ditanyakan dalam kelas itu bukan abstrak. Contoh umpamanya dia pernah melihat pesawat walaupun dalam televisi, dalam apa. Terus kita ceritakan sebuah pesawat dan macam-macam, itu bukan abstrak. Kecuali memang dia belum pernah lihat sama sekali, maka kita telah mengajari abstrak. Terus contoh lagi kalau dalam matematika kan semuanya abstrak. Saya mau tanya sama ibu, 1 itu apa Bu? Atau 2 itu apa? 3 itu apa? Nggak tahu Bu ya. 1 apa ya? 2 itu apa sih Bu?